Sudah 2 tahun Rini, istri sambungku menjadi TKI ke Malaysia. Tetapi dalam 7 bulan terakhir ini kami sudah putus kontak. Teleponku, SMS-ku dan waku yang kirim tiap bulan tidak lagi pernah berbalas. Janjinya ia hanya 3 tahun di sana ngumpulin modal agar bisa dagang di desa kami ini. Aku menikahi Rini 5 tahun lalu, setelah setahun sebelumnya istriku meninggal disebabkan kanker rahim. Istriku ini tak bisa punya anak, itu kata dokter. Sedangkan Rini membawa satu anak perempuan berusia 17 tahun, bernama Lastri. Di awal pernikahanku dengan Rini, hidup kami biasa saja. Tidak berkecukupan tetapi juga tidak sampai kekurangan walau hanya sekedar untuk kebutuhan makan sehari-hari. Hasil kebun karet yang terbatas ditambah harganya yang merosot terus membuat kami tak mampu menabung sisa belanja harian kami. Dapur kami yang sudah rewot dan bocor juga tidak dapat kami perbaiki karena ketidakadaan biaya. Inilah salah satu alasan Rini untuk ngotot ingin ke Malaysia ngumpulin modal. Alasan lainnya adalah untuk biaya pengobatan anaknya Lastri yang terkena serangan depresi. Saat keberangkatannya Rini menitip anaknya Lastri untuk kurawat dengan janji bahwa ia akan rutin mengirim uang dari Malaysia. Namun hingga kini kiriman itu tak pernah ada, bahkan komunikasi pun tak pernah bisa lagi. Entah apa yang terjadi padanya. Namun begitu, perlakuanku pada Lastri tidaklah berubah bahkan semakin bertambah kasihan melihatnya apabila sakitnya sedang kambuh. Bila sedang kambuh ia ngomong sendiri dengan sikap gelisah, cemas dan panik yang sulit dikontrol. Ia mudah marah dan terpancing emosi, serta tiba-tiba merasa ketakutan yang mengerikan hingga membuatnya terkadang menjerit histeris. Ia juga susah tidur, namun bila sudah tertidur sangat susah untuk dibangunin walau punggungnya diguncang-guncang. Bila kambuh itu sedang datang, ia tak peduli lagi dengan manusia di sekitarnya bahkan terhadap dirinya sendiri. Untung, para tetangga sudah memaklumi situasi anakku itu. Yang jadi permasalahanku sekarang ini adalah sudah 5 bulan si Lastri kabur dari rumah. Ku tak tahu entah kemana dia pergi. Sudah banyak desa yang kukelilingi mencarinya, namun tak menemukannya. Kabur dari rumah, memang sudah yang ketiga ini ia lakukan. Tetapi sebelumnya hanya 2-3 hari sudah kutemukan kembali. Kaburnya Lastri memang aku yang teledor. Membiarkannya di rumah sendirian yang masih tertidur, karena aku harus ke kebun yang longsor dilanda banjir. Biasanya Lastri ku bawa serta saat aku ke kebun. Hari ini aku bermaksud ke kota, ibu kota kabupaten dari kampung kami yang hanya berjarak 15 km dari desa kami. Ada informasi kadus bahwa Lastri sedang ditahan oleh pamong praja yang dikenal dengan Satpol PP, yang sedang razia ODGJ bersama Kedinasan Sosial. Ia dititip di Kedinasan Sosial. Benar saja, ketika kami bersama tim kepala dusun tiba di Kedinasan Sosial tersebut, Lastri kami temukan di sana. Menurut pengakuan petugasnya, Lastri mereka temukan sedang tidur di kolong jembatan flyover Simpang Sudirman seminggu yang lalu. Saat ditemukan Lastri dalam keadaan demam, tapi sudah sembuh. Namun hal yang mengagetkanku adalah bahwa Lastri sedang mengandung janin yang diperkirakan dokter puskesmas berusia 2 bulan. Aku menjadi sangat bingung, bagaimana aku merawat bayinya itu nantinya? Setelah bertukar pikiran dengan Pak Kadus, kami utarakan maksud kami kepada kepala dinas. Namun dokter puskesmas tidak berkenaan atas permintaan itu, karena secara fisik janin bayi tumbuh sehat demikian dengan ibunya. Maka solusinya, aku tetap yang merawatnya dengan bantuan biaya dari dinas sosial. Aku menerima keputusan itu, merawat Lastri dengan kehamilannya di rumahku. Tentang penyakitnya, dokter menyarankan agar dikonsultasikan saja ke rumah sakit provinsi. Tengah malam di hari ketiga setelah Lastri kembali di rumah, ia ngompol lagi, banyak hingga membasi semua bagian belakang gaunnya. Itu ku tahu saat aku terjaga dari adanya petir keras. Aku bingung, gaunnya yang kucuci tadi siang belum kering dan hanya ada yang tersisa yang dipakainya. 1 minggu ini memang hujan menerus bahkan mentari enggan menampakkan dirinya. Mungkin Lastri kedinginan, ia ngompol terus. Seperti biasa bila sudah begini kondisinya, maka akulah yang harus membereskannya. Lastri sedang tidur nyenyak dan takkan bangun walau kita teriak di telinganya. Cepat kutanggalkan gaunnya hingga ia bugil. Aku lap tubuhnya dengan handuk robek, juga tikar busa tipis alas tidur kami turut aku lap. Tak ada lagi pakaian yang tersisa termasuk bajuku semua masih belum kering dari sejak kemarin. Hanya sarung yang kupakai itu satu-satunya yang kering. Lama aku bingung menatap Lastri yang terbentang polos. Ada niat untuk mengenakan sarungku itu saja kepadanya, tetapi aku menjadi bugil dan akulah yang kedinginan. Desa kami memang berada di atas gunung yang kondisi normal udaranya dingin, terlebih didera hujan terus-menerus. Maka tidak ada pilihan selain berdua menggunakan satu sarung. Aku bentangkan sarung yang bisa menutupi sebagian tubuh kami berdua.
Aku memeluk tubuh polos Lastri dari belakangnya dengan harapan ada kehangatan yang mengalir pada tubuh kami. Benar saja, ada kehangatan yang mengalir di tubuhku yang sepertinya itu dapat mengalahkan dinginnya malam. Tetapi kehangatan itu lama-kelamaan sungguh berbeda dari hangat tubuhnya saat aku membopongnya ke kamar mandi. Ada juga dorongan hasrat yang menggelora sebagaimana saat aku merangkul istriku Rini. Ya, tiba-tiba aku jadi berhalusinasi pada layanan istriku itu, yang terkadang hanya diam saja saat aku bergoyang ria. Diam bagai Lastri yang tetap membisu, meski aku telah bergoyang kencang menuntut penyelesaian dari hasrat yang menggelora itu. Di malam dingin ini aku tak mampu menahan gejolak gelombang kenikmatan itu, hingga aku bergetar terhempas di atas perut putihnya Lastri. Pertama kali aku tak berkemampuan untuk menahannya. Padahal selama ini, di saat aku memandikannya pun aku masih bisa bertahan. Pertama kali aku merasakan kembali gelombang kenikmatan yang telah lama hilang. Sejak Rini ke Malaysia, aku praktis puasa. Tapi hujan di malam ini, sungguh memaksaku basah oleh cucuran keringat namun membuatku menjadi tidur pulas kembali. Besoknya saat di pondok kebun, tepatnya seusai makan siang kulihat suasana wajah Lastri begitu adem. Dalam kondisi tak kambuh, Lastri memang terlihat normal bahkan diajak bicara juga enak dan nyambung. Aku buka pembicaraan dengan hujan tadi malam yang begitu dingin. Ku ceritakan bahwa kami tidur satu sarung berdua. Katanya ia tak mendengar itu lagi sebab ia merasa enak tidurnya. Tapi aku merasa seperti dalam ayunan, bahkan ada yang elus dan tepok-tepok bokongku, ujarnya menatapku. Ya, itu aku yang melakukannya. Aku lihat tubuhmu yang basah karena ngompolmu, aku berterus terang padanya. Dan menceritakan semua yang sesungguhnya terjadi tadi malam. Maafkan aku sudah lantang di saat kau tak menyadarinya, sambungku lagi. Sungguh aku tak percaya dengan tanggapannya. Aku tak marah kok, yah, begitu katanya. Tapi aku kesal, ayah tak menolongku saat preman-preman itu memaksaku meminum alkohol hingga aku tak sadarkan diri. Saat aku sadar, aku lihat sudah di kolong jembatan dan dikerumuni orang banyak. Ada rasa ngilu di pahaku saat bangkit dan ada bercak merah yang sudah mengering menempel di pahaku. Ku tak tahu di mana itu ya, begitu Lastri menjawab dengan mengutarakan pengalaman pahitnya itu. Ayah sudah banyak berkorban merawatku. Aku benci ibu, aku tak mau lagi dekat dengannya. Aku mau ayah saja yang merawatku, sambungnya lagi. Aku tak menyangka ternyata Lastri masih berkemampuan untuk menilai seseorang, bahkan pada orang yang terdekatnya selama ini. Tapi, apakah kau sungguh-sungguh mau bila ayah yang merawatmu? Aku mempertegas penilaiannya itu. Lastri hanya mengangguk, diam. Makanya, kamu jangan pergi-pergi lagi ya, sambungku lagi. Aku harus hati-hati mengutarakan ucapanku, sebab sepatah kata yang tidak berkenan baginya dapat meningkatkan emosinya seketika dan akan menjadi pemicu kambuhnya komplikasi penyakit lainnya. Aku harus mengikuti pembicaraannya dan memilih jawaban apa yang kira-kira dia inginkan. Namun dalam berbagai situasi kejiwaannya yang sedang tentram, dengan hati-hati aku coba menyuntikkan keinginanku dan cepat meredakannya bila ia kulihat serius menolaknya. Ada keinginanku untuk mengutarakan agar ia menjadi pengganti ibunya dalam segala hal di rumah ini. Namun momen untuk itu masih belum aku dapatkan. Karena itulah, setiap kali aku ingin berselancar ria dengannya aku harus sabar menunggu ia pulas tertidur. Untung saja ia merasa nyaman saat aku memandikannya dikala ia kambuh. Di saat sadar, ia dapat memandikan dirinya dan makan sebagaimana dengan wanita normal pada umumnya. Dalam sebulan, ia mengalami kekambuhan penyakitnya minimal 2 kali, bahkan tidak jarang setiap minggu. Ada perbedaan emosi baginya di saat kondisi normal dibanding saat ia kambuh. Bila normal, terkadang aku sengaja tiba-tiba masuk ke sumur saat ia mandi. Ih, ayah aku malu. Begitu pekiknya seraya jongkok membelakangiku. Namun, dikala ia kambuh dan saat aku memandikannya berbugil ria menyabuninya, ia tak memperlihatkan ekspresi malu atau marah. Malah ia kerap berdendang kecil mengikuti ayunan tanganku menyabuni tubuh polosnya. Situasi itulah yang kumanfaatkan memeluknya dari belakang, menciuminya seraya mengikutinya berdendang kecil hingga aku terkulai lemas. Dua situasi ini yaitu tidur pula susah bangun dan tak ada emosi marah dan malu saat kambuh telah menjadi rutinitasku sehari-hari dalam menuntaskan amukan kenikmatan yang tak mampu kubendung itu. Dan situasi itu telah berhasil mengalahkan bahkan menghilangkan bayangan Rini istriku yang entah sedang apa dia di Malaysia sana. Aku sudah tak peduli lagi dengannya. Kehamilan Lastri memang menjadi perbincangan di desa kami, terutama pada kelompok emak-emak yang belum tahu kondisi sebenarnya sumber dari kehamilan itu. Mereka kerap berpraduga bahwa itu adalah benihku. Bagi emak-emak yang kebetulan berani mempertanyakan langsung padaku, aku persilahkan aja mereka bertanya pada Pak Kadu sebab ia sangat mengetahui riwayat kehamilan Lastri tersebut.
Tiada yang tahu, memang itu bukanlah benihku, bukan hasil cocok tanamku, tetapi akulah yang sesungguhnya menyiram dan memupuknya tiap malam hingga Lastri melahirkan anaknya. Ya, Lastri melahirkan tepat pada waktu perkiraan dokter. Anaknya perempuan, berambut gelombang dengan kulit agak gelap. Dokter sudah sangat tahu bahwa adanya perbedaan ciri anak Lastri itu terhadapku. Termasuk sebab berbedanya perkiraan golongan darah si anak ini dengan kedua orang tuanya. Kebetulan aku dan Lastri memiliki golongan darah yang sama, namun si anak memiliki golongan darah yang berbeda. Maka ketika ada kesempatan konsultasi dengan dokter, kuutarakan niatku agar Lastri dibersihkan saja kandungannya agar tidak bisa lagi melahirkan. Aku beralasan agar jangan terjadi lagi kehamilan seperti ini, manakala kami orang tua Lastri lalai menjaganya. Tapi dokter tidak berkenaan dengan usulku itu. Solusinya, dokter akan memasang KB spiral yang dapat berfungsi 5 hingga 10 tahun ke depan. Aku dapat menerimanya dan berharap dalam 10 tahun ke depan Lastri memberi momen padaku untuk mengutarakan maksud baikku menjadikan dia sebagai pengganti ibunya.